Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunci Rasita, NPM 2018-0201-000021, Universitas Islam Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal TA saya yang berjudul Komparasi Metode SAW dan WP dalam Implementasi SPK Penentuan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Berbasis Web Studi Kasus Desa Kadwara Barat. Pada penelitian ini terdapat 4 pembahasan, yaitu yang pertama pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah. Kedua, tinjauan pustaka dan landasan teori. Ketiga, metodologi penelitian yang terdiri dari tahapan penelitian, metodologi penelitian, perancangan sistem. Yang keempat, jadwal pelaksanaan tugas akhir. Baik, kita lanjut pada latar belakang. BLT adalah singkatan dari Bantuan Langsung Tunai yang merupakan program bantuan pemerintah dengan pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat miskin. Pemerintah desa wajib mengalokasikan dan menyalurkan bantuan langsung tunai dari dana desa untuk meringankan beban masyarakat akibat adanya COVID-19. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah desa menghadapi beberapa permasalahan, di antaranya ketika data keluarga yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan BLT melampaui jumlah kuota penerima BLT. Kita lanjut pada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana cara mengkomparasikan metode SAW dan WP dalam implementasi SPK penentuan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa. Kita lanjut pada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian adalah memberikan hasil terbaik dalam implementasi sistem pendukung keputusan penentuan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa menggunakan metode SAW dan WP. Kita lanjut pada manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi mahasiswa yaitu sebagai syarat tugas akhir. Bisa menambah dan memperkaya wawasan tentang sistem pendukung keputusan. Manfaat penelitian bagi kampus sebagai bahan masukan bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan, untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang. Manfaat penelitian bagi kepala desa. Meningkatkan kemudahan bagi kepala desa dalam menentukan hasil penentuan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa. Kita lanjut pada batasan masalah. Pada batasan masalah di sini ada 6, yaitu kriteria yang digunakan. Kriteria yang digunakan dalam penilaian adalah kondisi rumah, penghasilan, jumlah anak, jumlah tanggungan, dan pekerjaan. Yang kedua, SPK ini hanya diterapkan di Desa Kadwara Barat. Yang ketiga, SPK ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Yang keempat, SPK ini membahas tentang proses penentuan hasil akhir dari penentuan calon penerima BLTDD. Yang kelima, SPK ini menggunakan metode SAW dan WP. Yang keenam, mengkomparasikan metode SAW dan WP untuk menentukan hasil akhir terbaik. Tinjauan pustaka. Pada tahun 2019, Walid dan Egni melakukan penelitian tentang metode SAW dan WP menjadi pilihan alternatif untuk mengetahui besar daya tarik listrik yang akan dihasilkan berdasarkan potensi angin yang ada sehingga dapat dilakukan perbandingan hasil dari kedua perhitungan metode tersebut dalam memberikan rekomendasi potensi angin terbaik. Kita lanjut pada landasan teori. Pada teori ini
Saya menggunakan 4 poin, yaitu SPK, metode SAW, metode WP, dan BLTDD. SPK sebagai sebuah sistem berbasis komputer yang membantu dalam proses pengambilan keputusan. SPK sebagai sistem informasi berbasis komputer yang adaptif, interaktif, fleksibel, yang secara khusus dikembangkan untuk mendukung solusi dari permasalahan manajemen yang tidak terstruktur untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Metode SAW. Metode SAW sering juga dikenal sebagai metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi metrik keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Metode WP. Metode WP merupakan metode penyelesaian dengan menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. BLTDD. Program bantuan langsung tunai atau BLT yang bersumber dari dana desa termasuk dalam skala prioritas dalam penggunaan dana desa tahun 2021 dan merupakan salah satu program dalam skema pemulihan ekonomi nasional yang diharapkan dengan diperpanjangnya masa program BLT dana desa dapat meminimalkan dampak ekonomi bagi masyarakat desa yang diakibatkan oleh kondisi pandemi COVID-19. Kita lanjut pada tahapan penelitian. Tahapan penelitian di sini terdiri dari studi literatur, identifikasi masalah, studi pustaka, menentukan variabel dan sumber data, menentukan dan menyusun instrumen penelitian atau kuesioner, observasi lapangan, pengumpulan data, pembuatan aplikasi, analisa aplikasi, dan kesimpulan. Kita lanjut pada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu ada 5. 1. Observasi. Observasi yaitu melakukan pengamatan data yang diteliti. 2. Browsing internet, yaitu melakukan pengamatan ke berbagai macam website di internet yang menyediakan informasi yang relevan dengan permasalahan dalam pembuatan sistem ini. Yang ketiga, yaitu metode interview atau wawancara. Wawancara dilakukan dengan warga desa dan kepala desa untuk memperoleh data mengenai hal-hal yang akan dibuat. Yang keempat, yaitu studi pustaka. Dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi dari media cetak, baik buku panduan dan internet, serta mempelajari berbagai pustaka yang berhubungan dengan perancangan sistem, dengan perancangan SPK, calon penerima bantuan langsung tunai dana desa. Yang kelima yaitu library research atau penelitian pustaka. Merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur atau perpustakaan baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Kita lanjut pada kriteria dan bobot kriteria. Kriteria yang digunakan yaitu C1 kondisi rumah dengan nilai 1-100 dengan bobot 25% keterangan kos. C2 penghasilan dengan nilai 1-100 dengan bobot 25% keterangan kos. C3 jumlah anak dengan nilai 1-100 dengan bobot 15% keterangan benefit. C4 jumlah tanggungan dengan nilai 1-100 dengan bobot 15% keterangan benefit. C5 pekerjaan dengan nilai 1-100 dengan bobot 25% keterangan kos. Perancangan sistem. Adapun flowchart program, yaitu mulai input kriteria dan bobot kriteria, input alternatif, SAW dan WP, matrik perhitungan, output penerima terlayak, selesai. Adapun tampilan user interface seperti di sini. Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan. Jadwal pelaksanaan kegiatan di sini dilakukan selama 4 bulan, yaitu dari bulan November, Desember, Januari,
sampai Februari. Baik, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.